tadi kan kita bahas gambar dan latar belakangnya. Jadi kalian harus, informasi yang diberikan itu harus jelas, yang mana yang jadi objeknya, yang mana menjadi latar belakangnya. Jadi konteksnya itu kita bisa mendapatkan informasinya secara sempurna. Jangan menerka-nerka. Oke? Nih, saya mau kasih contoh buat kalian. Kalian melihat apa sih di sini? Bayangan, Bu. Bayangan. Ada yang lain? Apa sih yang kalian lihat dari gambar ini? Iya, kepala orang, Bu. Kepala orang. Apalagi? Kayak gelas deh, Bu. Pot itu bunga. Pot bunga. Gucci. Apalagi? Siapa pot? Ada lagi yang lain? Orang mau perbuat sesuatu itu, Bu. Orang apa, Mas? Mau perbuat sesuatu. Oke. Oke, ada lagi? Positif, Bu. Positif, Bu. Iya, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya cuma mau tanya, apa yang kalian dapat ketika kalian, apa informasi yang kalian peroleh ketika diberikan gambar seperti ini. Nah, di sini kan, ini ketika tidak ada kejelasan yang mana yang jadi objek, yang mana yang jadi latar belakang. Nah, di sini karena kalian ada beberapa persepsi, itu nggak ada yang benar atau nggak ada yang salah, itu tergantung bagaimana kalian memperoleh dan mengolah informasi yang kalian terima. Itu berbeda setiap stimulusnya. Nah, ketika ini yang akan terjadi ketika tidak ada perbedaan yang jelas antara latar belakang dan objeknya. Selanjutnya yang ini, kalian melihat apa? Kepala orang naik kuda, orang tidur. Yang pertama sekali kalian lihat? Orang naik kuda. Orang naik kuda. Kepala orang. Kepala orang. Kakek. Aha. Ada pantai, ada banyak. Yang pertama sekali aja, Mas. Ada yang tidur. Aha. Itu mananya yang tersurat dan tersirat itu, Bu. Apa? Mananya ada yang tersurat, ada yang tersirat itu. Oke, terus selanjutnya? Kayak ada jalan gitu ya, Bu. Rambut putihnya itu jalan. Iya. Nah, di sini ketika kalian ditanyakan informasinya, nah ini ketika contoh, ini salah satu contoh jelas yang mau saya kasih ketika perbedaan antara latar belakang dan fokus objeknya. Nah, jadi kan kayak gini kalian bisa ada beberapa persepsi dong ya. Ada yang melihat tidur, naik kuda, kakek, aliran air, goa, dan lain-lain, ada banyak ya. Jadi jangan sampai, nih yang terakhir nih, ada gambar apa ya? Apa yang kalian lihat pertama sekali? Adakah Anda mampu melihat gambar kuda dalam foto di atas? Udah. Nggak ada. Ada yang bisa nggak? Oh iya, Bu, kudanya miring, Bu, ya. Iya. Kudanya menghadap ke atas ya. Iya. Rambutnya di bawah. Jadi ini yang terlihat jelasnya itu gambar katak ya. Tapi sebenarnya ini muncung kudanya. Bisa dilihat nggak? Mungkin kurang jelas kalau dari handphone atau gimana. Tapi sebenarnya ini. Bisa, Bu. Ya. Jadi dia arah muncungnya ke kanan ya, ke sebelah kanan ya, mulutnya. Ya. Nah, ini tadi ketika dalam penyampaian informasi itu dia masuk ke figure and ground. Jadi gambar dan latar belakang itu tidak bisa dibedakan sehingga yang menerima informasi itu menjadi tidak jelas dan memiliki persepsi masing-masing. Padahal maksud pengiklan dia memberitahukan informasi tentang A yang diterima malah B atau bahkan C atau bahkan D atau bahkan E gitu, dan banyak lainnya lagi ya. Jadi kita harus benar-benar membuat jelas sebenarnya informasi yang mau kita sampaikan dari iklan itu apa gitu. Kalian pernah menonton iklan tapi kalian nggak ngerti iklan itu apa maksudnya? Pernah nggak dapat inti informasinya? Pernah merasa kayak gitu? Contohnya iklan apa tuh? Iklannya udah di ban kemarin.
Apa Mbak? Iklan rokok kadang-kadang nggak nyambung. Iklan rokok. Gimana? Iklan rokok Gimana iklan rokoknya? kadang-kadang nggak nyambung. Maksudnya sama apa hubungannya sama rokok gitu. Iya bener, ada banyak sekali iklan kayak gitu. Terus salah satunya ada lagi iklan kemarin dia mau ngiklankan susu. Nah, tapi terus dia iklannya itu kayak ada naga yang terbang, terus dia kayak mau nyelamatin seorang anak dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya kan Susu beruang itu. iya benar. Susu beruang. Iya benar. Nah, kalian Naga itu. iya susu naga. Nah, kalian dapat nggak informasinya sebenarnya dia itu susu beruang, benar nggak sih? Iya. Terus iklannya naga. Kalian masih sempat ingat nggak? Nah, di situ mungkin dia mau ngasih informasi, mungkin susu itu membuat kuat atau gimana. Nah, sebenarnya ini membuat konsumen tidak bisa menangkap informasi yang jelas dari iklannya. Jadi bisa ada banyak persepsi. Bisa jadi persepsi Mas Endar beda, Mbak Eva pengertiannya beda, Mbak Siti beda, Mbak Agus beda. Seperti tadi satu gambar itu kalian ada beda-beda informasi yang kalian dapat dari gambar itu kan. Nah, seperti itu ketika iklan itu tidak jelas sama inti dari informasi yang mereka mau sampaikan, bisa jadi konsumen itu tidak menangkap dari tujuan utama yang sebenarnya pengiklan ingin sampaikan gitu. Jadi ketika kalian ingin membuat promosi suatu produk kalian memang harus benar-benar jelas dan fokus sebenarnya yang mana menjadi tujuan informasi kalian. Jangan jadi sampai ngawur kayak tadi iklan rokoknya lah, terus hubungannya sama rokok apa gitu kan. Nah tadi iklan naganya lah, terus hubungannya sama naga sama susu beruang, terus ini susu kuat apa gimana, bingung kan. Sebenarnya ketika ada orang yang memang benar-benar berhasil bisa memahami informasi dari iklan itu berarti dia sukses. Tapi ada banyak yang tidak bisa memahaminya, berarti iklan itu, penyampaian informasi lewat iklan itu dinyatakan gagal gitu ya. Jadi karena tadi kan kita udah belajar tahap-tahapan informasi itu bisa diterima. Nah, yang selanjutnya itu tahap penerimaan. Di tahap penerimaan ini katanya image, persepsi, atau citra suatu objek adalah kesimpulan mengenai stimulus. Jadi stimulusnya itu bisa berupa produk, merek, pelayanan, harga, kualitas. Nah, ketika kalian sudah menerima informasinya, terus kalian pasti tahu, kalian pasti bisa ingat apa nama produknya, atau kalian bisa ingat apa merek produknya gitu. Jadi tadi iklan tadi contohnya tadi ketika ada iklan terus dipaparkan informasinya, kalian bisa memahaminya. Terus tahap keempatnya ini kalian produk KFC, iklan Citra. Nah, di tahap penerimaan ini ketika kalian sudah tahu apa produknya gitu. Kayak tadi ketika kalian bisa mendapatkan memahami informasi tentang susu beruang tadi, terus kalian susu beruang gitu, berarti kalian sudah masuk dalam tahap penerimaan dari informasi yang disampaikan. Jadi kalau tahap penerimaan ini kalian udah bisa mendapatkan memahami stimulusnya dari produknya, mereknya, atau tokonya, atau kualitasnya gitu. Jadi kalian udah ada gambaran, nggak sama sekali blank. Nah, yang terakhir dinamakan dengan tahap retensi. Tahap retensi ini proses pemindahan informasi ke memori jangka panjang. Jadi informasi yang sudah kalian terima tadi itu diproses untuk masuk ke memori jangka panjang. Disinilah kalian bisa mengingat dari iklan yang kalian lihat tadi. Di sini katanya interpretasi yang disimpan dalam memori konsumen akan mempengaruhi persepsinya terhadap stimulus yang baru. Nah, tadi misalkan apa Mbak bilang teh botol sosro
apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Nah, ketika Iya, kalian iya. ketika kalian lihat iklan itu dan kalian sudah ingat, oh itu tentang botol sosro, oh itu sebuah minuman, oh itu produk teh gitu kan. Itu kalian sudah informasi yang disampaikan dari iklan itu kalian udah sampai ke tahap retensi karena kalian sudah bisa mengingatnya. Itu masuk ke memori jangka panjang. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, apa ya? Kapan terakhir sekali kalian traveling? 2 minggu yang lalu Apa Mbak? terakhir traveling kan? Kapan? 2 minggu yang lalu kan? Kemana Mbak Eva? Ke Tianyuan Temple. Di mana itu? Itu di Tamsui atas. Oh, di sana Mbak Eva ngapain aja? Foto-foto aja. Foto-foto. Dia ngapain? Mau jodoh. Terus selama perjalanan ke sana apa aja sih yang Mbak Eva lihat? Ya kendaraan, Bu. Ada apa lagi? Ya banyak orang lalu lalang, ada orang jualan gitu, ketemu sama polisi gitu. Ya, jadi ini aja yang sudah masuk ke tahap retensinya Mbak Eva. Bisa aja tadinya Mbak Eva itu ngelihat pohon-pohonan, cuman nggak terlalu diperhatikan. Pas di jalanan tadi ada lihat pohon juga, atau ada lihat sungai. Jadi Mbak Eva nggak terlalu perhatikan, terus itu informasi itu nggak masuk ke tahap retensi. Jadi nggak bisa diingat kembali, dijabarkan. Selanjutnya mungkin kemarin di sebelah Mbak Eva itu ada cowok. Terus karena memang tidak menarik perhatiannya Mbak Eva, jadi ya sekilas aja, cuman papasan aja, nggak tersimpan di memori jangka panjangnya Mbak Eva. Jadi ketika saya tanya sekarang, ya memang dia itu nggak masuk hitungan, kemarin nggak ada dalam tahap perjalanan itu. Oke, jadi itu informasi yang bisa diberikan Mbak Eva. Berarti yang Mbak Eva masuk ke tahap retensinya tadi foto-foto temple, ada yang dijumpai itu ada polisi, terus ada orang-orang lalu lalang dan lain-lain seperti itu. Ada banyak informasi yang sebenarnya pernah nggak kalian ketika jumpa teman papasan, misalnya nih Mbak Eva jumpa sama Mbak Agus, terus papasan kan, Mbak Eva mau kemana? Ini mau ke TMS, mau jemput teman gitu. Oh ya udah deh, saya duluan ya gitu. Terus terus jumpa Mbak Siti Kumaidah, temannya yang mau jumpa di TMS. Terus Mbak Eva bilang, aku tadi jumpa Agus loh. Oh iya, pakai baju warna apa? Nggak tahu, nggak perhatikan. Jadi di situ Mbak Eva tadi memandang papasan sama Mbak Agus masuk tahap mana? Ketika dia nggak tahu Mbak Agusnya pakai baju apa, warna apa. Itu masuk tahap mana? Retensi, Bu, bukan? No. Retensi itu yang terakhir, berarti kalian sudah bisa menjabarkannya. Itu ketika Mbak Eva ditanya, tadi papasan loh sama Agus, pakai baju apa tadi Agus? Gitu kan sama Mbak Sitinya. Baju apa ya? Baju apa ya? Nggak perhatikan gitu. Cuma say hi aja, nggak perhatikan. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya? Berarti itu tadi Mbak Evanya Perhatian. Pemaparan. Jadi dia cuman sekilas aja dilihat dah gitu, nggak masuk dalam memori. Jadi nggak perhatikan juga, nggak perhatikan berarti belum masuk ke tahap perhatian. Oke? Jadi itu ketika cuma sekilas biasanya dan kita nggak perhatikan, berarti dia masih masuk di pemaparan. Nanti dijabarkan ke kehidupan sehari-hari biar lebih gampang mengingatnya. Jadi mengingatnya kayak tahap A, B, C. Oke, selanjutnya yang namanya retensi ini, tadi kan retensi kita bilang apa? Memori
jangka panjang, proses pemindahan informasi ke memori jangka panjang. Nah, ternyata memori itu juga ada bagiannya. Yang pertama, memori sensor 1. Memori sensor 1 ini penyimpanan sementara informasi sensor kapasitas tinggi, lamanya itu kurang lebih dari 1 detik penglihatan. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan memori jangka pendek. Penyimpanan singkat informasi itu kurang dari 20 detik. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan memori jangka panjang. Penyimpanan permanen informasi ini permanen ya, informasinya itu tersimpan permanen dan sangat lama. Kalian biasanya kalau mengingat sesuatu informasi itu masuk jangka ke memori mana? Memori sensor, memori jangka pendek, atau memori jangka panjang? Kalau memorinya seperti di memori Tergantung informasinya, Bu. Kan? Tergantung informasinya. Ya, Mbak Herpianti. Kalau sakit banget tuh memori jangka panjang, Bu. Kalau sakit, Kalau saya mah tergantung informasinya. ya, contohnya Mbak Herpianti kalau lagi patah hati. Kalau patah hati biasanya masuk ke mana Oh, memori? ini nggak lama tuh, Kak. Astaga, lama. Pasti lama. Janganlah, berarti masih kalau patah hati masuk ke memori jangka panjang. Ya, begitulah. Tadi Namanya Mas- juga patah. Astaga. Kalau Mas Ender tadi juga bilang kalau lagi sakit hati masuk ke memori jangka panjang kah? Iya, Bu. Begitu lah. Kali jangka pendek ya, bener lah. Kalau saya dapat gantinya lupa masa lalu. bener. Nah, kalau saya setuju sama Mas Nur Hadi, ya enggak? Jadi kalau yang namanya masa lalu suram itu udah masukin aja ke memori sensor 1 detik hilang gitu kan. Jadi biasanya Tidak semudah itu, Bu. tidak semudah itu, Bu. Nggak semudah itu. tidak semudah itu. Iya, nggak semudah itu. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Nggak Terlalu bisa. sakit, Bu. Kalau kita begitu aja. Aduh. Patah hati nih. Ini kok jadi rame? Ini korban patah hati atau gimana? Wah, siapa tadi yang sah? Oh, oke. Jadi kalau kalian korban patah hati ini, biasanya yang kayak itu kalian masukin ke memori jangka panjang ya. Kalau pelajaran perilaku konsumen nih, Nah, ini dia memorinya sebentar. astaga, patah hati deh saya dengarnya. Itu masuk di RAM aja, Bu. Nggak masuk di SSD-nya itu, Bu. Kenapa gitu? Ya macam RAM itu, Bu. Kalau kasih listrik baru dia tuh baru ada memori. Kalau SSD kan nggak usah listrik, masih itu ada memori, Bu. Padahal saya pikir saya udah menarik loh sama kalian. Udah saya buat lucu-lucu, saya buat contoh-contoh. Ternyata masih masuk memori jangka pendek. Aduh. Saya kasih PR lah kalian semua kalau gitu ya. Jangan gitulah, Bu. Jangan gitu gimana Mas Endar. Harusnya kalian bilang lah masuk memori jangka panjang. Namanya juga yang ngajarin artis ya. Ya Karena kan? artis itu, Kak. Jadi Nanti saya banyak tugas pengen kepala, Bu. Padahal kan tugasnya saya kasih udah tugas yang ini santai-santai kayak di pantai, masih aja masuk memori jangka pendek. Aduh, apalah yang merasuki kalian ya. Saya mau ngasih ini kemarin Mas contohnya nih ya, Mas apa tadi? Mas Nur Hadi. Mas Nur Hadi ini ketika dia patah hati kemarin, dia nggak mau nangis lama-lama seperti orang pada zamannya, seperti orang pada umumnya yang biasanya kalau move on itu butuh waktu sampai 7 tahun. Kayak Kak Herpianti move onnya itu bertahun-tahun. Kalau Mas Nur Hadi
Kalau Mas Nur Hadi kayak gini ceritanya. Terus kan kemarin dia diputusin sama pacarnya. Ternyata dalam bagian itu dimasukin sama Mas Nur Hadi ke memori sensor 1 yang kurang dari 1 detik. Terus minggu depan contohnya siapa di sini gebetan Mas Nur Hadi? Siapa gebetannya? Istrinya lah Kak. Udah beristri lah. Astaga. Oke lah, ini contohnya kejadian masa lalunya lah ya. Terus pacarnya bilang, Mas Nur Hadi, maaf ya kemarin aku udah nggak bisa lanjut, jadi kita harus putus, jangan sedih lagi. Terus Mas Nur Hadinya bilangnya gini, hah? Apa? Kok maaf? Aku aja lupa deh kamu pernah jadi pacarku gitu kan. Ngapain minta maaf, udah lupa lah masa lalu gitu kan. Kapok kali lah minta maaf pacarnya. Ya jadi untuk bagian, benar nggak Mas Nur Hadi? Mana mau lah nangis-nangis sampai 5 tahun terus nggak mau buka hati. Oke, jadi Mas Nur Hadi lebih memilih hal-hal yang negatif atau yang tidak baik disimpan lama-lama di dalam hati dan pikiran, jadi sebaiknya diletakkan di memori sementara. Nah, kalau hal-hal yang indah-indah masuk ke memori jangka pendek atau memori jangka panjang. Kalau untuk mata kuliah perilaku konsumen, materinya masuk memori jangka panjang semua. Benar nggak? Amin. Ya dong. Oke, jadi kalian harus ingat ada 3 bagian dari retensi tadi, memori sensor 1, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Kalau untuk yang baik-baik, tolong dimasukin ke memori jangka panjang saja. Oke, selanjutnya di penyimpanan informasi di long term itu menyangkut rehearsal dan encoding. Oke, ini jadi di sini sebenarnya kita banyak kayak istilah-istilah yang harus dipahami. Jadi biar nggak terlalu mumet atau nggak terlalu susah menghafalnya, langsung dikaitkan ke kehidupan sehari-hari aja. Jadi sebenarnya kita udah ngalamin itu semua, hanya saja kita harus mengingat istilah-istilahnya. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang muncul saat ujian, kita udah, oh kemarin kan contohnya gini gitu. Jadi kita buat ke kehidupan sehari-hari aja. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan rehearsal. Kegiatan mental konsumen untuk mengingat-ingat informasi yang sudah diterima dan menghubungkannya dengan informasi lainnya yang sudah tersimpan di memori. Jadi rehearsal ini tujuannya untuk menahan informasi dalam suatu memori menjadi encoding. Jadi ini kayak misalkan kalian lagi belajar, terus kemarin kan kita udah belajar tentang stimulus untuk memanipulasi atau mengontrol agar menarik suatu informasi. Terus hari ini saya sampaikan lagi. Nah, itu udah masuk ke tahap rehearsal. Rehearsal itu lebih kayak pengulangan ya. Jadi yang kemarin informasinya diingat-ingat dan dihubungkan dengan hari ini. Nah, jadilah kalian benar-benar ingat informasi tadi. Kalian udah benar-benar ingat gak sih? Jadi apa aja yang bisa dikontrol untuk penyampaian informasi, untuk menarik perhatian? Ada ukuran, ada warna, intensitas, dan lain-lain. Nah, kira-kira seperti itulah. Kemarin kan di modul 2 udah kita bahas, hari ini saya ingatkan lagi, terus kalian masuk ke tahap rehearsal sekarang. Nah, harusnya ini kalian sudah ingat loh dalam jangka panjang. Oke? Berikutnya, kalau bilang oke mah cepat banget, aduh. Siap. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan encoding. Encoding itu proses menyeleksi sebuah kata atau gambar untuk menyatakan suatu persepsi terhadap objek. Oke, encoding ini lebih kayak kode, kasih kode gitu. Nah, misalkan kalau simbol M, contohnya itu M, biasanya M itu kalian lihat apa sih? Kalau dikasih simbol M, biasanya yang ada dalam benak kalian itu apa? McDonald.
Atau bisa juga M itu untuk Milo. Apalagi yang ada dalam benak kalian kalau dikasih M, simbol M? Malkis Abon. Makan, Bu. Apa? Makan? Ya udah, nanti makannya ditraktir sama Mas Endar pas TTM 2. TTM 1 kan nggak ada, berarti nanti TTM 2. Ya, benar. TTM 2 puasa, Bu. Tanggal berapa emangnya mulai puasa? Tanggal 3 Mei. Oh, gitu ya. Oke lah. Semangat ya. Jadi kalau encoding ini lebih ke kode ya, pakai simbol gitu. Nah, ini lebih ke citra visual. Citra visual itu lebih mudah diingat daripada kata-kata. Nih contohnya saya kasih kayak gini. Kalian tahu nggak ini apa? Starbucks. Starbucks. Kalau yang ini? McDonald, ya benar. Jadi ini yang dinamakan dengan encoding. Jadi dia citra visual lebih mudah diingat daripada kata-kata. Kalau saya buat kayak gini, hanya logonya saja, kalian sudah tahu kan itu brand apa gitu. Kalau saya kasih seperti ini, kalian udah tahu itu brandnya apa. Ini ke lebih trik encoding. Jadi sama seperti sebelumnya, ini untuk perusahaan yang sudah besar atau perusahaan yang sudah populer. Jadi kalian kalau misalkan Starbucks, mereka nggak perlu lagi tulis di logonya ini Starbucks gitu, nggak perlu. Karena dikasih logonya aja, karena memang sudah melekat secara visual terhadap konsumen, kita sudah bisa langsung tahu, oh itu Starbucks. Terus kalau dikasih kayak gini M, ini salah satu bentuk encoding perusahaan. Jadi kayak gini, konsumen langsung bisa melihat itu McD gitu. Nanti ketika kalian buat perusahaan dan perusahaannya itu sudah berkembang atau sudah besar, kalian nggak perlu buat nama perusahaan kalian lagi. Kalian bisa buat logonya saja. Kalau kalian buat logonya aja, itu sudah diingat masyarakat, berarti kalian sudah sedang memakai bagian encoding. Apa itu? Siapa itu? Siapa itu? Diangkat dulu teleponnya Mbak Noviani. Halo? Orangnya tidur kali. Hah? Mbak Noviani ya tidur? Aduh, patah hati dah ditinggal tidur. Oke, yang lainnya masih tidur? Ini siapa aja yang masih tidur? Belum lah, Bu. Oh, belum ya. Kita Masih melek, Bu. masih melek. Aduh. Semangat nih. Masih semangat. Karena 10 menit lagi tambah semangat gitu ya. Udah mau selesai kelasnya. Itu apa lagi? Tolong jangan buat bising. Oke, kalian juga, saya senang kalau kalian masih semangat. Ini sedikit lagi kelas kita. Oke, selanjutnya ada yang dinamakan dengan retrieval. Jadi sebenarnya ini istilah-istilah yang kita sudah mengalami sehari-hari, tapi kita tidak terpikirkan untuk istilahnya dalam bentuk singkatnya, oke? Retrieval itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya mengingat kembali. Konsumen lebih mudah mengingat pesan dalam bentuk jingle atau lagu. Jadi di sini kan tadi yang pertama ada tahap rehearsal, lalu tahap menyimpan, dan sekarang mengingat kembali. Ini bagian dari penyimpanan sensori. Kalian ada ingat jingle apa sih yang ada dalam pikiran kalian yang masih kalian ingat sampai sekarang?
jingle lagu. Jingle. Mana lagi selain di McD. Apa itu? Apa itu? Dar, paling kebanyakan ngelem. Maksudnya iklan gitu, Bu. Mas Hendar tuh. Mas Endar. Ini bukan mau nyanyi, saya Yang suruh. Donald itu loh, Bu. Mana ada? Ada itu loh. Yang Yang dulu masih kita kecil-kecil lah. Itu zaman kapan itu? Zaman enak. Lainnya ini anak muda semua, Dar. Kamu mah tua. Mas Endar ini Lagu mau. Indomie itu loh, Bu. Dari dulu Indomie itu loh, Bu. Iya. Indomie selera. Iya bener. Indomie seleraku. Itu jingle ya. Nah, jadi kayak gitu lebih cepet kan diingat? Menurut kalian lebih cepet nggak diingat? Lebih cepet. Apalagi jingle yang kalian ingat? Jingle Aqua gimana? Aqua. Teng 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 teng. Ah, pinter. Jingle Yakult gimana Yakult? Cintai ususmu. Iya benar. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, kayak gitu jadinya konsumen cepat katanya berdasarkan peneliti dia masuk ke retrieval. Jadi konsumen lebih mudah mengingat pesan dalam bentuk jingle gitu. Ada lagi jingle yang kalian tahu? Jangan Mas Endar deh, Mas Endar ngaco nanti. Dia jinglenya zaman tahun berapa gitu, nggak ngerti lah. Kayak teh botol sosro itu ada jinglenya nggak sih? Teh botol sosro. Ya kayak gitu deh. Nah, jadi Makanannya, minumnya tebal sosro. Sip. Slogan. Iya, itu masuk ke slogan ya. Tapi yang di sini katanya kalau jingle atau bentuk lagu itu lebih mudah untuk diingat konsumen. Nanti kalian kalau mau promosi itu kalian perlu juga buat jingle. Jadi itu kayak ciri khas kalian, dan keuntungannya adalah lebih mudah diingat konsumen. Kayak Indomie itu kan udah mulai tahun berapa ya? Mulai kalian kecil kan? Bener gak sih? Iya. Itu sampai sekarang kalian udah gede, sampai udah punya anak lagi, kalian masih ingat Indomie seleraku. Nah, kayak Aqua teng 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 teng. Nah, jadi itu sebenarnya strategi dari pengiklan untuk menyampaikan informasi tentang produk mereka, dan mereka buatlah jinglenya sehingga kalian tetap mengingat informasi itu. Gitu. Jadi kira-kira pembuatan jingle ini menarik nggak sih? Menarik ya. Jadi dibanding yang lain-lain menurut kalian dari segi logo, bentuk, apalagi warna, penulisan, jingle, yang lebih menarik sama kalian yang mana? Ya kalau semuanya ada itu lebih menarik. Gimana Mbak Eva? Kumaida, Bu, tadi yang ngomong. Oh, kenapa Mbak Eva terus yang mau nyala ininya? Gimana tadi Mbak? Kalau di iklannya ada semua gitu lebih menarik. Ada semua lebih menarik. Oh, Mungkin lengkap gitu, paketnya lengkap ada visual karena dari Orang kan beda-beda, Bu. Ada yang senang dengar, ada yang senang baca, senang lihat. ada yang senang gambar, ada yang senang lihat ya. Jadi kayak kata Mbak Kumaida, Konsumen kan beda-beda, Bu. iya, setiap orang berbeda-beda. Jadi kalau boleh stimulusnya dibuat selengkap mungkin ya. Benar nggak sih? Jadi dari segi iya, jadi dia menariknya itu paket komplit gitu dah kalau kata Mas Nur Hadi sama Mbak Kumaida. Iya, Bu. Iya, jadi nanti kalian sudah tahu ketika kalian ingin menyampaikan informasi, buatlah semenarik mungkin agar menarik perhatian konsumen sehingga informasi yang kalian sampaikan itu bisa jelas,
diterima. Jangan ngaur nanti inti dari informasi apa yang mau disampaikan, terus apa yang mau diterima kok nggak nyambung gitu kan. Jadi memang harus benar-benar hati-hati dalam penyampaian informasinya, dan kalian harus mengontrol bagaimana agar informasi itu bisa menarik perhatian konsumen, sehingga mereka bukan hanya memahami tetapi masuk ke tahap retensi, dan retensinya itu masuk ke tahap penyimpanan memori jangka panjang seperti itu. Oke. Ini subtopik selanjutnya hari ini untuk bab ini agak banyak ya. Kita sambung ke tuton berikutnya aja. Saya absen dulu ya. Ini semua hadir nggak sih? 23 orang. Sebentar. 2 yang nggak hadir. Siapa yang nggak hadir, Mbak? Tolong bantu saya dong. Siapa yang nggak hadir, Mbak Eva? Ingat nggak? Bukan saya ngomong Bu tadi. Aduh, kenapa lah ini cuma Mbak Eva aja yang muncul? Mutiara Susanti ada nggak Kak? Mutiara Susanti. Nggak ada kayaknya ini. Aku lihat Mbak Mutiara nggak ada, sama Mbak Apriani. Ica Mandasari ada nggak? Ija. kayaknya nggak masuk, nggak ada. Siapa tadi? Kak. Ica Mandasari. Nggak ada. Ice nggak ada, Ice. Ya, Ica sama itu aja kayaknya. Ipa Latifah hadir ya? Iya. Itu tadi Apriani. Ada Apiani ikut. Mana Mbak Apriani? Nggak ada nih. Nggak ada ya? Dilihat di percakapannya ada kok, baru masuk berapa kali gitu. Oh gitu. Oke. Nggak apa-apa. Yang pasti tadi udah masuk. Berarti yang nggak hadir itu Mbak Ice sama Mbak Mutiana. Oke. Terima kasih atas bantuannya. Aditya Wirda itu ikut kuliah nggak sih? Siapa itu? Kayaknya udah enggak ya. Semester ini enggak. Semester ini enggak. Ya. Siapa Mbak tadi namanya? Aditya Wira Bu, yang semester kemarin masih ikut, sekarang kok nggak ikut gitu loh. Tapi di nama yang dikasih Kak Herpianti nggak ada? Dia lagi cuti, nggak ada itu di daftar pembayaran, nggak ada. Oh, iya, soalnya di sini nama kalian hanya ada 25 orang kan? Iya, semester ini 25. Iya, Bu. Oke, mantap. Ini untuk subbab selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk tutor malam hari ini sampai di sini. Saya mohon maaf kalau banyak kesalahan teknis yang benar-benar tidak disengaja. Saya juga nggak tahu sampai harus meminjam laptop laptop teman, dan masih harus nggak bisa gerak-gerak banyak karena merekamnya juga pakai handphone. Tapi nggak apa-apa, saya senang mengajar sama kalian karena kalian rajin masuk, terus anaknya juga aktif dan pinter-pinter lah, saya rasa baik-baik juga. Oke, tetap semangat. Yang masih bekerja bisa dilanjutkan bekerja lagi, yang sudah selesai bekerja bisa beristirahat. Tuton kita sampai di sini pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Sebelum saya tutup. Nggak ada ya? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini, oke? Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Selamat malam Bu. Ya.